Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semantap berbagi. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan sharing tentang tutorial yang akan saya jelaskan dalam video ini. Terima kasih. Hari ini akan kita bahas penulisan soal melalui aplikasi Wondershare Quiz Creator. Nah, dalam hal ini untuk bagian pertama saya pilih menjadi dua. Bagian pertama itu adalah kita akan bahas tentang quiz propertiesnya atau pengaturan dalam pembuatan soal nantinya. Kemudian nanti ada bagian kedua dalam penulisan, cara penulisan di dalam penggunaan melalui aplikasi Wondershare Quiz Creator. Nah, setelah itu, sebelum kita lanjutkan dalam penulisan soal atau di dalam pengaturan di Wondershare Quiz Creator, tentunya di dalam komputer itu sudah ada aplikasi Wondershare Quiz Creator seperti ini. Nah, untuk mendapatkannya, Bapak Ibu bisa mengunduh dari sebuah browsing. Nah, ini caranya, klik di dalam Google, nanti akan ketemu seperti ini. Setelah itu baru diunduh. Nah, setelah diunduh secara gratis, nah baru langsung Bapak Ibu bisa install. Nah, sehingga tertempellah atau aplikasi tersebut sudah ada tertanam di dalam komputer Bapak dan Ibu. Oke, kita mulai dulu. Kita klik dua kali Wondershare Quiz Creator. Nah, ini, kemudian kita yes. Nah, muncullah seperti ini, gambar seperti ini, yaitu Wondershare Quiz Creator. Nah, tentunya karena kita nantinya akan membuat soal yang baru, maka kita klik yang create a new quiz. Klik. Nah, muncul seperti ini, gambar seperti ini. Dan nah, inilah yang untuk bagian pertama kita bicarakan yang di quiz properties. Nah, nanti bagian kedua nanti kita akan membicarakan atau kita bahas tentang pembuatan quiz itu sendiri. Nah, tentunya sangat penting sekali sebelum kita menuliskan, maka kita atur bagaimana soal-soal itu nanti akan bisa kita tampilkan tulisan-tulisan soalnya. Itu kita mulai langsung di quiz properties. Kita klik di quiz properties, muncul seperti quiz properties ini atau pengaturannya seperti ini. Nah, ini ada 5 quiz information, quiz setting, quiz result, question setting, dan lain-lain atau orders. Nah, kita pertama kali informationnya. Nah, tentunya ini judul daripada soal itu tadi, itu apa. Misalnya saya ketik di sini, saya ganti kimia kelas 12 IPA. Nah, sudah. Nah, penulisnya siapa? Ini bisa kita klik, penulisnya edit information, kita klik. Nah, ini kebetulan sudah saya isi, nama saya sendiri, bisa diisi untuk email, kemudian ini dari sekolah mana, kemudian nanti dinasnya. Nah, kemudian yang ini deskripsinya itu apa. Nah, soal kimia ini untuk apa? Yaitu untuk penilaian akhir tahun. Oke. Nah, bisa ditambahkan gambar. Misalnya saya tambahkan gambar, misalnya mencari. Nah, ini kita klik open. Nah, tetapi bila misalnya kurang atau tidak sesuai atau tidak usah diberikan gambar, maka kita hapus saja. Nah, apabila sudah merasa sesuai, maka kita klik OK. Nah, seperti itu. Kemudian untuk halaman pertama itu nanti bisa kita tampilkan. Bila misalnya kita tampilkan, maka kita klik, kita centang. Nah, untuk pengenalannya untuk pertama kali. Nah, introduction-nya. Nah, setelah itu
apa sih yang mau ditulis di situ? Mungkin selamat datang di penilaian akhir tahun, seperti itu. Bisa kita tuliskan audinya, mungkin bisa ditambahkan lagu-lagu di dalam nantinya itu, di dalam soal itu. Tetapi karena ini ulangan, ya nggak usah lah. Nah seperti itu, rasa kurang etis. Tetapi kalau untuk latihan boleh, silahkan. Nah karena ini nantinya untuk ulangan, di sini judulnya sudah ada ulangan atau penilaian akhir tahun kenaikan kelas, maka saya kira mungkin tidak usah diberikan. Nah kemudian ini untuk collect data of partisipan, artinya pengguna datanya itu nanti sebelum masuk ke soal itu bagaimana, adakah pertanyaannya. Nah kita cek di sini, bila kita cek, nah ini artinya ini bisa tidak usah ditanyakan ya, artinya seperti itu, berarti emailnya nanti ini nggak muncul. Nah kalau yang opsional ini bisa diisi bisa tidak. Nah kalau kita klik di required, maka si pengguna harus untuk bisa mengisi yang diharapkan, yaitu misalnya nama. Nah terus di sini tidak usah ditanyakan, cukup aja hanya nama dan kelas di bawah, wajib diisi. Nah seperti itu, kita klik OK. Nah setelah itu baru setelah ini sudah selesai untuk di quiz informationnya, maka kita klik quiz setting. Nah di sini ada passing grade, bla 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 semuanya. Nah di dalam passing grade ini sama halnya itu adalah KKM. Ada yang 75, misalnya ada 70, nah dan lain sebagainya. Ya terserah dari KKM atau standar nilai yang Bapak Ibu buat. Nah kemudian ini ada time limit. Nah, apabila kita centang enable time limit, kemudian kita lihat, nah ini adalah waktu yang untuk seluruhnya digunakan untuk end quiz after, artinya setelah 60 menit pengguna itu berarti sudah selesai untuk seluruh soalnya. Nah apabila lebih ya tidak bisa dikerjakan kembali. Tetapi kalau apabila misalnya kita set time limit for each question, artinya setiap soal itu ada waktunya. Artinya setiap soal itu beda-beda waktunya. Ada yang mungkin tingkat soalnya lebih tinggi, berarti waktunya lebih lama. Apabila ini sudah ada soalnya. Tetapi karena biasanya itu langsung misalnya 25 soal, ya sudahlah 25 soal berarti harus dikerjakan selama 60 menit. Oke, kita berikan. Kemudian ini di random, artinya diputar ya untuk pertanyaan sebelum dipublish. Nah ini sama ya, ini mungkin yang di random itu soal pilihannya mungkin misalnya 5, berarti setiap 5 soal mungkin di random semuanya. Ini untuk setiap soalnya ya, ini random soalnya semuanya. Oke, checking. Terus kemudian ini tidak usah, ini nanti akan dipublish ya apabila kita centang, maka pertanyaan yang dipublish itu nomornya dimulai dari mana. Nah itu. Oke, nah, saya lanjutkan, ini tidak usah ya. Kemudian answer submission. Nah ini yang penting. Nah Bapak Ibu, apabila diklik di sini, maka si pengguna setiap soal itu sudah dikerjakan, di submit untuk mengerjakan soal berikutnya dan lain sebagainya. Nah kemudian apabila ini tidak, maka kita mungkin bisa ini. Nah ini artinya ketika soal semua sudah selesai baru di submit, artinya sudah selesai. Nah itu. Nah kemudian yang centangan ini, apabila kita centang ini soal itu bila diklik maka akan muncul soal itu benar atau salah, ditampilkannya mas. Nah kemudian ini cocok apabila untuk latihan, tapi kalau untuk ulangan saya kira mungkin tidak sesuai, jadi tidak usah dicentang. Kemudian si pengguna
diperbolehkan untuk mereview pertanyaan dan jawabannya. Jadi kembali lagi. Nah, ini juga sama seperti di atas apabila itu sesuai dengan untuk soal-soal latihan saja. Nah, kemudian yang ketiga itu one user diperbolehkan ya. Jadi satu orang atau satu pengguna itu dipersilakan untuk lebih ya, lebih daripada sekali untuk kliknya. Nah, itu aja. Tetapi ini tidak usah ya, tidak apa-apa. Tapi yang jelas adalah seperti ini. Oke, bila misalnya oke, kita lanjut. Setelah quiz information, quiz setting, kemudian kita ke quiz result hasil. Nah, setelah itu nanti selesai, kita untuk mereward daripada apabila pengguna itu menyelesaikan seluruh soal yang telah dikerjakan. Misalnya apabila sudah, kemudian minimal KKM, maka akan pengguna itu akan melihat bahwasanya dia berhasil. Kenapa? Karena di sini ada tulisan selamat, Anda telah berhasil mencapai KKM. Bila misalnya belum atau tidak mencapai KKM, maka akan muncul tulisan seperti ini. Ini bisa kita rubah-rubah. Sekali lagi kita bisa rubah-rubah, kita bisa mengganti. Misalnya ini saya huruf tebal. Misalnya saya huruf tebal. Nah, seperti ini. Begitu pula ini quiz statistiknya, setiap halamannya ditampilkan. Kalau ini untuk finish button, ini berhubungan dengan web nantinya. Apabila kita punya blog, punya web, maka kita tampilkan halaman ya, halaman hasil seperti itu untuk ditampilkan. Anggap aja seperti ini aja dulu. Oke, terus kemudian kita lanjutkan question setting. Nah, ini di dalam question setting itu ada question properties, ada font properties, feedback, dan lain sebagainya. Nah, ini kita melihat soalnya. Supaya mencapai nilai itu 100, maka setiap satu soal itu benar, kita berikan 4. Nah, supaya 100 berarti dia ada soal jumlahnya 25 soal. Nah, apabila dia salah, si pengguna, maka hanya dianggapnya 0. Nah, sebelahnya, ini bila misalnya tidak saya centang, maka jawaban dan pertanyaan itu tidak di random atau tidak diputar. Tetapi kalau misalnya kita shuffle answer, berarti jawaban itu diputarnya. Artinya bisa yang awalnya itu yang di sebelah orang lain, si A itu mungkin dia nomor 1 soal, tapi dia mungkin yang di si B-nya mungkin nomor 9 misalnya. Nah, seperti itu. Dan juga ditambah lagi shuffle question, artinya soal itu diputar juga soal pernyataannya. Ini jawabannya, maaf ini tadi jawabannya, yang ini soalnya. Nah, kita centang seperti itu. Nah, kemudian untuk soalnya, misalnya untuk soal dan jawabannya itu pakai font apa? Nah, ini misalnya saya pakai Calibri dengan ukuran 10. Oke, sama halnya untuk jawaban juga seperti itu, Calibri dengan ukuran 10. Oke, sudah. Nah, berarti kalau untuk semuanya ini, berarti semua halaman berarti pakai Calibri yang berukuran 10. Nah, ini benar untuk feedbacknya ya, untuk ditampilkan atau tidak. Nah, kalau misalnya kita tampilkan ya, soal itu kalau untuk latihan mungkin bisa aja ini digunakan benar. Iya, soal itu si pengguna ketika dia mengerjakan dia benar soal itu, maka akan muncul. Nah, kalau yang ini salah. Nah, soal itu salah. Oke, saya lanjutkan untuk order atau lain-lain, ada password protection, domain, limit online access, dan lain sebagainya. Nah, yang ini yang penting, lebih penting lagi, password protection, artinya soal itu bila pengguna akan mengerjakan, apabila kita klik di no protection, maka si anak atau siswa atau peserta didik atau pengguna langsung bisa mengerjakan. Nah, apabila misalnya kita klik access with password only, berarti si pengguna itu harus tahu passwordnya.
untuk soal itu misalnya gitu. Nah, untuk yang ketiga, access with user ID and password. Nah, ini bedanya. Kalau yang di sini aksesnya, untuk akses with password only ini satu password tapi untuk semuanya. Kalau yang ini itu setiap anak ya, atau setiap pengguna itu berbeda-beda. Tetapi untuk yang akses with user ID atau setiap siswa berarti atau setiap pengguna harus memberikan user ID-nya dan passwordnya masing-masing, dan itu harus diberitahukan kepada penggunanya atau pengguna dalam mengerjakan soal. Oke. Cancel, saya cancel dulu. Nah, kita anggap saja kita tidak menggunakan password. Nah, setelah itu selesai, kita cek. Oke, sudah. Ini sudah, ini biasanya berubah, hati-hati Bapak Ibu ya. Setelah itu kita oke. Nah, selesai untuk pengaturan pembuatan soal ya, pembuatan soal di Wondershare Quiz Creator. Kemudian pembahasan ini saya akhiri. Terima kasih. Terima kasih kepada kawan-kawan guru yang telah melihat tutorial kali ini. Demikian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.